Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rola Trirahayu, NPM C1 C019 085, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas yaitu bab 1 tentang kombinasi bisnis pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Baik, langsung saja. Yang pertama, kombinasi bisnis. Apa sih kombinasi bisnis itu? Kombinasi bisnis adalah peristiwa di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Jenis kombinasi bisnis berdasarkan bentuk hukum. Yang pertama itu biasa kita kenal dengan merger. Merger sendiri merupakan kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan, serta semua aset dan liabilitas diambil alih pihak yang mengakuisisi. Contohnya, jika ada perusahaan B melakukan merger dengan perusahaan A, maka perusahaan B tersebut akan membubarkan perusahaan A. Jadi yang berdiri hanya perusahaan B saja yang masih tetap ada. Yang kedua itu ada konsolidasi. Konsolidasi merupakan kombinasi bisnis dengan membentuk suatu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Nah, entitas baru yang dibentuk dengan mengambil alih semua aset dan liabilitas dari entitas yang bergabung dengan yang telah dibubarkan. Contohnya, misalnya ada PTA dan PTB melakukan konsolidasi. Nah, PTA dan PTB ini dibubarkan dan membentuk PT baru yaitu PTC. Dan selanjutnya yang ketiga itu kita kenal dengan akuisisi. Nah, akuisisi sendiri merupakan kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi, namun entitas yang diakuisisi tetap berdiri, hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Contohnya, jika kita PTA mengakuisisi PTB, maka kedua entitas ini masih tetap ada, tetapi entitas A yang mengakuisisi PTB tadi menjadi induk dari si PTB. Oke, selanjutnya motivasi kombinasi bisnis. Yang pertama itu motivasinya yang adalah entitas menjadi lebih besar. Dengan tujuan akhir dari entitas menjadi lebih besar ini adalah meningkatkan kekayaan. Dan yang kedua tujuannya itu jika bisnis kita sedang sepi akan ditutupi oleh bisnis kita yang lain, atau biasa disebut dengan gurita bisnis. Selanjutnya itu menghindari pengambil alihan oleh entitas lain. Nah, menghindari pengambilan oleh entitas lain ini biasanya kita sebut dengan menyelamatkan perusahaan yang mau selesai gitu ya. Dan yang ketiga itu menyinergikan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, mengkompensasi yang diterima manajemen terkadang dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Dan yang kelima, meningkatkan kebanggaan entitas. Nah, di dalam entitas menjadi lebih besar tadi, kita biasa mengenal dengan perusahaan pertumbuhan organik dan perusahaan pertumbuhan anorganik. Mengapa juga biasanya motivasi kombinasi bisnis ini dilakukan? Karena perusahaan pertumbuhan organik itu biasanya memulai dari awal, yang artinya kita harus mencari sendiri surat menyuratnya, harus membuat dari awal, harus benar-benar menyiapkan seluruhnya dari awal dan tidak bisa langsung tenar ibaratnya gitu ya. Jadi kita benar-benar harus memulai dari nol. Nah, sedangkan biasa disebut dengan perusahaan pertumbuhan anorganik itu kita melakukan seperti kombinasi bisnis ini, yaitu kita tidak mulai lagi dari awal, jadi kita membeli dengan salah satu dari ketiga cara yang kita sebutkan sebelumnya tadi, ada merger, konsolidasi, dan juga akuisisi. Selanjutnya itu ada pengendalian. Menurut PSAK nomor 65, investor mengendalikan investi ketika yang pertama, investor memiliki kekuasaan atau power atas investi. Yang kedua, investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel atau variable return dari keterlibatannya dengan investi. Dan yang ketiga, investor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Akuntansi kombinasi bisnis. Pertama ada pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Nah, pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas mengacu pada pengukuran nilai wajar pada PSAK nomor 68 tahun 2013
pengukuran nilai wajar kecuali pengukuran tersebut sudah diatur secara spesifik pada PSAK tertentu seperti imbalan kerja, pajak penghasilan, dan liabilitas kontingensi. Biaya transaksi, transaksi kombinasi membutuhkan biaya yang besar. Nah, biasanya biaya tersebut dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Namun tidak menutup kemungkinan pihak yang diakuisisi juga mengeluarkan biaya. Nah, biaya tersebut biasanya mencakup biaya maklar, advis, hukum, atau yang lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada imbalan yang dialihkan. Biasanya dalam satu kombinasi bisnis, pihak yang mengakuisisi membayar imbalan kepada pihak yang diakuisisi atas akuisisi yang dilakukan. Selanjutnya ada goodwill. Goodwill adalah aset yang diklarifikasikan sebagai aset yang tak berwujud. Goodwill muncul pada saat entitas melakukan akuisisi entitas lain. Goodwill akan terjadi jika harga perolehan dari entitas yang diakuisisi lebih tinggi dibandingkan nilai wajar entitas yang diakuisisi. Sedangkan ada pembelian diskon. Pembelian diskon ini merupakan kebalikan dari si goodwill. Nah, pembelian diskon ini akan terjadi ketika pihak pengakuisisi melakukan pembelian pada nilai imbalan yang lebih rendah daripada nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Akuisisi bertahap. Nah, akuisisi bertahap ini terjadi ketika proses akuisisi entitas tidak dilakukan sekaligus, tetapi sebelumnya entitas pengakuisisi memiliki kepemilikan pada entitas yang diakuisisi. Misalnya, entitas A pada saat ini memiliki 30% kepemilikan di entitas B. Kemudian entitas A menambah kepemilikannya sebesar 25%, sehingga entitas A total memiliki 55% kepemilikan di entitas B. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sharing di video kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.